Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Zulkarnain NPM 1910801055 akan melakukan presentasi hasil dari praktikum oceanografi yang dilakukan secara online. Pada praktikum oceanografi kali ini ada 6 topik pembahasan yang meliputi gelombang, arus, kecerahan, suhu, salinitas, dan pH. Masuk pada topik yang pertama, pengukuran kecepatan arus. Di samping ini telah saya lampirkan jurnal yang saya gunakan dalam membahas mengenai kecepatan arus. Metode yang digunakan dalam pengukuran kecepatan arus dan arah arus dilakukan pada 3 stasiun dengan masing-masing stasiun terdiri atas 3 titik sampling. Data kecepatan arus diukur menggunakan kurun meter yang dicelupkan pada permukaan perairan sampai permukaan air sejajar dengan garis batas pada kurun meter. Kemudian ditunggu beberapa menit sampai angka stabil dan secara otomatis alat bekerja. Untuk arah arus dapat ditentukan menggunakan kompas. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi arus adalah pertama, angin, gravitasi bumi dan bulan, gradien tekan, gaya gesek, dan lain-lain. Sementara itu, arus dalam lingkungan sangat berperan dalam aktivitas berbudidaya ikan, di mana terdapat arus hangat dan arus dingin yang lebih setiap ikan memiliki kecenderungannya yang berbeda-beda. Selanjutnya, pengukuran gelombang air laut. Jurnal yang saya lampirkan pada pembahasan gelombang air laut masih sama pada pembahasan sebelumnya, yakni pembahasan kecepatan arus. Pada pembahasan gelombang air laut ini ada 2 topik pembahasan, yakni pengukuran tinggi gelombang dan pengukuran periode gelombang. Pengukuran tinggi gelombang dilakukan dengan cara memancangkan tiang pasut ke dalam perairan, kemudian dicatat berapa batas air pada saat terjadinya puncak gelombang selama 5 menit. Sementara itu, untuk pengukuran periode gelombang, nilai periode gelombang didapat dari hasil pembagian antara waktu pengukuran tinggi gelombang dengan jumlah data tinggi gelombang yang didapat saat melakukan pengukuran tinggi gelombang selama 5 menit. Selanjutnya, pengukuran salinitas air laut. Jurnal yang saya gunakan adalah baku mutu air laut untuk kawasan pelabuhan dan indeks pencemaran perairan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kejawanan Cirebon. Jurnal ini terbit pada tahun 2013. Metode yang digunakan adalah menggunakan alat ukur hidrometer. Ada 2 jenis hidrometer, yaitu density hidrometer yang mengukur berat jenis air dan nilai salinitas dihitung dari tabel alat tersebut, dan salinity hidrometer yang langsung menunjukkan nilai salinitas air laut yang bersangkutan. Suhu adalah akan mempengaruhi kadar salinitas dalam perairan tersebut. Begitu juga tekanan yang berpengaruh pada keduanya. Suhu yang tinggi akan menyebabkan suatu perairan biasanya memiliki salinitas yang tinggi, kecuali jika tempat tersebut terjadi upwelling. Dalam perikanan, salinitas
sangat berperan dalam kehidupan biota-biota laut. Di dalam sistem biota memiliki tingkat salinitas tersendiri. Jadi, biota-biota memiliki tingkat toleransi tersendiri terhadap nilai salinitas. Selanjutnya, pengukuran pH air laut. Di samping telah saya lampirkan jurnal yang saya gunakan untuk membahas pH air laut. Metode yang digunakan pada pengukuran pH air laut ini dengan menggunakan pH meter. pH sangat dipengaruhi oleh CO2 yang terlarut dalam perairan tersebut. Aktivitas fotosintesis merupakan proses yang sangat menentukan kadar CO2 dalam suatu perairan. Cahaya matahari merupakan komponen penting dalam fotosintesis sehingga kecerahan air laut sangat berperan dalam menentukan pH air laut. Selanjutnya, pengukuran kecerahan air laut. Metode yang digunakan adalah menggunakan Sachidix. Menurut Davis tahun 1995 dalam Widyatmoko tahun 2013, kemampuan cahaya matahari untuk menembus sampai ke dasar perairan dipengaruhi oleh kekeruhan turbidity air. Oleh karena itu, tingkat kecerahan dan kekeruhan air laut sangat berpengaruh pada pertumbuhan biota laut. Tingkat kecerahan air laut sangat menentukan tingkat fotosintesis biota yang ada di dalam perairan. Dan ini sebelumnya telah disinggung bahwa kecerahan ini ada hubungannya dengan pH air laut, di mana yang menghubungkan adalah kadar penerimaan cahaya matahari dan proses fotosintesis yang dilakukan oleh fitoplankton. Selanjutnya, pengukuran suhu air laut. Suhu air laut diukur dengan menggunakan termometer. Aktivitas metabolisme serta penyebaran organisme air banyak dipengaruhi oleh suhu. Menurut Nonjit tahun 2005. Suhu juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan pertumbuhan biota air. Suhu pada badan air dipengaruhi oleh musim, lintang, waktu dan hari, sirkulasi udara, penutupan awan, dan aliran serta kedalaman air. Suhu akan mempengaruhi kadar salinitas dalam perairan tersebut, begitu juga tekanan yang berpengaruh pada keduanya. Suhu yang tinggi akan menyebabkan suatu perairan biasanya memiliki salinitas yang tinggi, kecuali jika tempat tersebut terjadi upwelling. Ini telah disinggung pada faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas, sehingga dapat diketahui bahwa suhu dan salinitas sangat berkaitan, yakni berbanding lurus, sehingga suhu tinggi, salinitas juga ikut tinggi. Pada slide terakhir ini ditampilkan beberapa daftar pustaka yang saya gunakan untuk melakukan praktikum oceanografi secara online. Pertama, menurut Yuniarti, Shirley dan kawan-kawan, Hamuna Bagio dan kawan-kawan tahun 2018, dan Sudirman Nasir dan kawan-kawan tahun 2013. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.